Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ambo dan para nanti itu membahas masalah tanah wilayah atau tanah pusako ini Ustaz Abdi tadi. Kami ke Ustaz Asracan beda dengan pusako tanah wilayah. Nah, tapi nambah referensi saja. Tapi karena tema kita itu aku bukan akan melihat dari sisi kajian mana, cuma ingin menyampaikan satu cerita tentang 50 kota kasus tanah wilayah. Iya. Mungkin cukup viral kasus 50 kota karena satu jorong di 50 kota tanah wilayahnya habis dijual kepada asing. Sajorong. Satu orangnya itu ada yang 100 hektar satu orang. Satu orangnya. Ada yang 50 hektar, ada yang 30 hektar. Jadi kisahnya dulu bermula agak cerita saya sedikit. Ketika ada satu jamaah haji mewakafkan tanah, ketika kita lihat ke lokasi, berceritalah penduduk di situ, bangunlah pondok di situ ya, supaya yang dikuasai sadonyo di asing. Dan akhirnya memang ternyata tanah-tanah di situlah dibeli, bahkan ceritanya pusat air 50 kota itu, pusat airnya, PDAM-nya, itu lokasi sudah dibeli oleh asing. Dan siapa yang menjual? Tentu saja adalah ini mama yang dibantu oleh perangkat-perangkat yang terkait. Akibatnya apa? Ya, kemarin ketika masyarakat protes karena tanah itu sudah diolah hari ini oleh pemegang kuasa, maka masyarakat protes sampai ke polisi. Sekarang dalam penjara itu ada kurang lebih 3 atau 4 orang. Bahkan ada satu ibu-ibu yang sudah cukup umur sekarang di dalam. Nah, itu karena memang mereka sudah punya kuasa sebagai pemilik, sudah ada sertifikat dan segala macam. Apalagi kemarin didorong oleh pemerintah kemarin, ya sertifikat dan tanah wakaf. Ya. Sekarang kalau masuk ke situ, itu tanah-tanah itu sudah di di Coupling. Dan Muhammadiyah selaku satu organisasi besar ingin pula supaya jangan semuanya tanah itu terbeli oleh asing karena masih ada, maka beri pula sedikit-sedikit. Entah berapa hektar baru dapat, ya. Nah, begitulah kondisi kita hari ini. Maka kita MUI sebenarnya 2019, saya ingat bulan November waktu itu, kita kumpulkan, kita nggak melihat pemerintah nggak mungkin melarang orang jual beli, ya. MUI nggak mungkin juga kita melarang orang jual beli. Yang nampak oleh itu kita diusi dengan kan, yang bisa itu ini mama. Maka MUI waktu itu memfasilitasi, dikumpulkan seluruh ketua kan, seluruh ketua MUNA, hadir 62 nagari. Kita bikin surat pernyataan karena jika waktu itu yang agak marah di untuk kota, maka dibuat 3 kesepakatan. Yang pertama adalah tidak boleh menjual tanah kecuali kepada anak nagari. Itu kesepakatan. Tolong masing-masing nagari membuat aturan itu. Tidak MUI yang buat, tidak kan yang membuat LKAM, tetapi adalah nagari masing-masing. Yang kedua waktu itu marah jual beli anjing, tidak boleh jual beli anjing. Kemudian yang ketiga adalah rentenir, tidak boleh masuk rentenir ke negari masing-masing. Tolong semua nagari mengawal negarinya, membuat pagar di negari masing-masing. Dan waktu itu ketika kita kumpulkan, kita ajaklah menjadi pembicara itu ketua kan nagari Harau itu, yang domisili tanahnya kepada ini. Apa kata ketua kannya? Tolonglah ini mama dan hadir, jangan lambe sebelum nagari Ambo. Nagari Ambo lah habis, baru kesadaran Ibu. Jadi melalui forum itu Ambo ingin menyampaikan, bisa mampir supaya jangan sampai kok tanah-tanah awak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mudaratnya kepada agama lebih berat nantinya. Hanya nagari masing-masing. Tidak bisa pemerintah tidak bisa melarang orang jual beli. MUNI pun tidak bisa menjual, tapi ini mama di negara setempat yang bisa membuat aturan. Ya, salah satu aturan itu negara didorong adalah supaya ini mama negara setempat tidak membolehkan anak kemenakannya menjual tanah kecuali kepada anak negari. Coba kalau waktu judulnya tidak boleh jual tanah ke situ nanti lain bunyinya gitu. Tapi kalau anak negari akan orang dalam jo. Apalagi waktu itu didukung oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI menjual tanah di Minangko, nomor tamu nansa di Diang. Kalau nansa di Diang tidak mampu nansa
paga begitu. Kalau nasa paga tidak mampu nasa kampung begitu. Dan tidak ada orang Minang menjual tanah ke tempat lain atau ke orang lain. Apalagi yang mudaratnya kepada adat dan agama lebih besar. Mungkin itu dari banyak mewakili negara-negara Manado atau daerah-daerah Manado. Kita dorong dulu lah. Ini Mama Ambo mencari beberapa postingan piagam karena datar ada himbauan kami anak negari tidak menerima rentenir. Itu bagus tuh. Ya, kita juga sudah dorong negari melakukan itu, cuma belum banyak. Saya lihat di beberapa postingan media sosial beberapa daerah sudah melakukan itu. Karena yang bisa melarang rentenir masuk kampung, aku pikir anak negari. Kesepakatan dirinya mamanya didukung kita oleh Majelis Ulama begitu. Nah, saya pikir ini satu hal berbagi saja. Mudah-mudahan tanah wilayah, tanah nagori, tanah kita bersama itu bisa produktif untuk kemaslahatan umat dan yang membawa mudarat. Sebab kalau dikuasai oleh para investor, kadang-kadang mudaratnya lebih besar. Ya, itu saja mungkin dari kami. Jumlah kota. Hanya maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Terima kasih kepada tadi ada Buya Yunus dan Buya Api dan Ustaz Jamil dan terakhir ada Pak dari 50 kota Pak Buya John. Luar biasa tadi. Mungkin ini juga salah satu solusi juga mungkin yang bisa kita ambil dari cerita atau pengalaman dari yang dilakukan oleh 50 kota. 50 kota. Dan selanjutnya kita minta pada Buya untuk menyikapi dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian masukan tadi terkait sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Buya Gus Rizal. Cuma karena masalah ini sudah sering kita muzakarahkan, termasuk kami yang mendampingi Buya Gus Rizal, kami coba menanggapi. Kita mulai dari Pak Yunus tadi. Kalau dalam Perda Sumbar nomor 76 dalam makalah tidak bisa ditayangkan ya. Dan tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, ya. Tanah wilayah kaum. Dalam sebagai referensi tanah wilayah rajo ya. Maka kalau kita mengambilnya mendekat ke dalam fikih Islam sebagai kepemilikan khusus, tapi milik berjamaah, berarti itu jatuh kepada wilayah nagari, suku dan kaum, dan tidak masuk kepada wilayah rajo. Dan wilayah rajo ini biasanya ada di rantau. Tapi bukan berarti ini tidak melahirkan sengketa. Ini dari MUI Pasaman Barat tidak hadir ya, karena ada wilayah rajo di situ melahirkan banyak sengketa ya. Karena rajo itu pun bisa berganti-ganti gitu. Bisa dinaik turunkan kadang oleh perusahaan. Hampir sama dengan datuk di sebagian daerah gitu. Ini fakta terjadi. Kemudian ya, terkait masukan dari Ustadz Akhi tadi, masalah sadduz zara'i atau maslahah mursalah ya. Tapi boleh jadi kesimpulannya sama ya, walaupun pendekatannya berbeda. Orang yang lewat masuk pintu istihsan pun kadang hasilnya bisa sama dengan sadduz zara'i, bisa dengan maslahah mursalah ya. Ini kan pendekatan, tapi kesimpulan atau tujuannya tetap sama ya. Cuma yang sangat penting, ini mungkin kita yang sudah mendalami usul fikih ya, tentang kewenangan negara di dalam Islam dan kewenangan negara di negara kita dan kewenangan nagari dalam adat Minangkabau. Tiga ini harus kita pisahkan masing-masing, dan ini akan berdampak nanti. Kenapa kita mengambil maslahah mursalah atau sadduz zara'i atau kita keberatan dalam sertifikasi tanah pusako? Kalau dalam fikih Islam memang disebutkan ini adalah hak negara, wewenang amir. Tapi antara konsep negara dalam Islam dan konsep negara Indonesia, itu kan ada titik perbedaan. Dan disinilah fungsi MUI biasanya mencari pendekatan dan pendekatannya. Sekarang kita tidak membahas Indonesia, biarlah ahli hukum Indonesia. Tapi kita lihat bukan dengan adatnya, kita lihat nagari. Sebelum adanya Indonesia merdeka, nagari itu mereka sudah berkuasa. Maka ulayat nagari itulah yang menjadi aset nagari. Kalau nagari itu adalah negara, berarti nagari itu sudah berwenang.
Maka konsep nagari itu di Minang berarti itu otonomi daerah. Nah, di sini yang perlu kita pisahkan antara Minangkabau dan Kerajaan Pagaruyung. Di Pagaruyung itu ada raja adat, raja ibadat, raja alam. Ketiga raja itu tidak semua nagari menerima. Contoh, nagari Ambo Panampuang, nagari Ampek Partamu di Luha Agam, Biaro Balai Gurah Lambah Panampuang. Yang Panampuang dari 3 raja itu hanya mengakui 1, raja alam. Raja adat kami tidak menerima, raja ibadat kami tidak menerima. Yang kami akui hanya raja alam. Makanya Pagaruyung itu tanpa pasukan, karena sebelum Pagaruyung itu didirikan oleh Aditya Warman, masing-masing nagari itulah berdiri. Maka Pagaruyung tidak bisa intervensi. Maka kewenangan negara tadi balik ke Islam terjadi di Minang, berarti itu adalah wewenang nagari. Disitulah adat selingkar nagari. Mungkin bisa kita pakai pendekatan ini. Maka niniak mamak di nagari, apalagi nagari itu yang koto piliang, ada niniak mamak yang punya nagari. Kalau nagari yang bukan koto piliang atau niniak mamak nan 10 tu nan hitam putih nagari di nan 10 tu. Bahkan ada nagari niniak koto piliang, niniak mamaknya surang nan pucuaknya. Tambang adat hanya paling tinggi di nagari, tasarakannya lah nagari. Sebelum ada negara hanya yang berkuasa, walaupun namanya ndak rajo. Nah, tapi kalau nagarinya bodi caniago, orang bermusyawarah di situ, bisa mufakat. Nah, jadi apakah konsep negara dalam Islam itu bisa dibawakan nagari di Minangkabau? Sebelum Indonesia merdeka bisa. Tapi dalam kondisi kini, di situlah diperlukan ijtihad. Apakah nagari itu daulah dalam fikih Islam? Dan apakah setelah Indonesia merdeka nagari itu hilang fungsinya atau tidak? Sampai kini alun ada undang-undang khusus, ya, walaupun ada Perda Sumatera Barat, tapi yang mengatur rinci masalah nagari itu alun ada oleh. Jadi dari diskusi-diskusi kami, hanya notaris juga pengacara ada di situ Pak El Yunus, itu sama aja Pak M ada orang yang ahli. Yang rincian itu alun ada. Makanya tadi kami diskusi tak kait gadai sana. Sengketa gadai disumbar ke, walaupun masalah sama, kesimpulannya nanti kembali ke pendapat hakim. Ijtihad hakim itulah memutuskan. Termasuk sengketa tanah pusako, ada disertasi di Pekanbaru, diteliti 3 pengadilan, masalah sama, keputusan hakim berbeda. Nah, karena ada cerita Pak Labai, Ustaz Jamil, pemikir adat kok kurang. Sehingga niniak mama itu kadang tidak membuat hal-hal yang baru. Papijak kayak yang lama, atau ndek papijak lama lah puak tak kuat adat tu lah, bisa dibalik model cerita Ustaz Safri John tadi lah. Atau lah ada yang mempelesakan niniak mama, niniak ngangak namanya. Kalau Pak Sayuti dulu jujur 60% niniak mama tambah SD-nya. Bawa ke berdebat, bawa ke ikut. Tapi awak tak boleh menyerah, kan itu prinsipnya. Maka MUI ya tetap berusaha ya. Kemudian tadi ada tasabih dari Ustaz Akhi, ya kan, apakah MUI Sumbar itu sudah sepakat, atau kan tak mungkinlah seluruh MUI Sumbar, ulama di Sumbar setuju dalam masalah kau ya. Tapi MUI atau ulama di Sumbar yang peduli ke masalah kau, masa keteknya kayaknya jadi masalah. Banyak ustaz tu yang tak mau membahas masalah kau, menghindar, karena amba tak pernah dalam adat ke ustaz-ustaz salah. Amba tak tahu banyak masalah kau. Jadi nampaknya buya-buya aku harus mendalami perkara adat. Itu mungkin program MUI tahun 2026, karena masalah yang akan awak hadapi di Sumbar nanti 2026 itu banyak terkait undang-undang yang akan diberlakukan mulai 2026 itu banyak terkait masalah tanah di Sumbar salah satunya. Maka MUI nanti periode 2026 memang harus menggerakkan masalah kau ya. Pola yang disampaikan Ustaz Safri John tadi, MUI kau ormas, awak bisa magiah masukan, memaksa tidak bisa, masukan ke pemerintah, termasuk orang jual bali, tak ada wenang MUI, termasuk masalah rentenir, tak ada wenang MUI. Kalau masukan lah balabiah, talampau acok mana awak menyabui, kau tak masin lo mulut MUI itu di Kesra atau di Pemda lah, di acok musuh. Maka yang harus awak hidupkan itu adalah MUI nagari. Ada orang jual bali komplain anak nagari bisa batal, tapi kalau MUI komplain tak bisa batal.
sia sawananya yang punya tanah. Kok di tanah orang Caniago ada saya tanah orang Piliang, dia cerita kami tadi. Bisa orang nagari maksud. Tapi kalau awak dari MUI tidak bisa. Maka MUI nagari itu pengaruhnya sangat besar. Dan itulah PR awak bersama. InsyaAllah MUI di tahun 2026 aramnya MUI nagari kau harus hidup. Karena kalau enggaklah kami dan kamu kok awak ni dituduh orang intoleran lah, ikolah awak tu yang karihnya orang. Tapi kalau lah anak nagari yang maju, inilah putra daerah, ada kekuatan di situ. Kau pernah pertimbangannya. Semoga nanti tahun 2026 awak bisa nagari itu awak hidup. Kalau MUI nagari itu bisa dapat anggaran tarikh menteri nagari. Kau yang harus awak bangkitkan. Dan awak jujur, walaupun ada MUI di nagari, ada MUI kecamatan, tapi kemampuannya, kapasitasnya, SDM-nya kadang ya, boleh dalam masalah-masalah adat kok kurang loh. Nah, mau dah ngerti dulu ya, mau dah tahu dulu ya. Pak Jamil paham benar di undang-undang ke daerah. Sementara kekuatan itu yang bisa mempertahankan tanah ulayat tadi justru orang di nagari. Bisa MUI seperti acara-acara kini. Itu kalah kelanjutan sebenarnya dengan muzakarah-muzakarah terbatas di bulan-bulan Sawalunnya ya. Kemudian yang disampaikan Ustadz Akhi, memang itulah solusi yang diberikan oleh Majelis Ulama. Tanah ulayat itu perlu diregistrasi, perlu dicatat, dan itu legal. Tadi lah buat cerita KPM tadi, kalaulah dicatat kan diterima oleh pertanahan, berarti itulah legal. Meskipun untuk jual beli dan sebagainya terbatas, tapi minimal lah tercatat sah. Dan yang terjadi kini mengingatkan awak ke Pak Azwaranas. Pak Azwaranas tahun 1980-an dululah menganjurkan agar tanah-tanah adat, tanah-tanah di Minangko dicatat. Jalehkan anggota kaum itu dulu, kabarnya lah ada himbauan dari Pak Azwaranas dulu. Anda itu dilaksanakan dulu mungkinlah aman wak kini. Nak akan muncul orang punah pakai Ustaz Jamil tadi itu. Tapi tidak ada pembukuan, tidak ada pencatatan, akhirnya terjadilah seperti ini. Dan kasus yang gadang disumbarkan kasus tanah di Padang Mak Lehar yang memiliki tanah hampir setengah kota Padang. Dari wawancara dengan Pak Kapolda yang orang Sumbar, orang Kamang dulu, saya nama lupa, Afrizal. Wawancara beliau setelah beliau berhenti, beliau tidak punya jabatan. Kalau secara hukum memang manang orang yang punya itu, ada bukti fisik yang salah satunya adalah surat keterangan kan tahun sekian, ada pijakannya. Cuma salahnya sakitek waktu orang membangun Baitur Rahmah, orang bangun SD, SMP, SMA, kau tandang saya dulu. Kini baru diungkit. Dan ambo heran, di saat orang tahu kecenderungan nama membenarkan orang yang punya surat yang sah jual beli zaman Belanda itu, justru beberapa pejabat kota Padang, tokoh-tokoh Sumbar menemui ambo. Itu pengakuan beliau. Itu contoh yang ingin saya sampaikan, karena orang tu punya surat zaman Banagari dulu. Itu pijakannya. Dan di zaman Pak Azwaranas dulu ada himbauan, tapi kau tidak bisa lawak menyesali yang lah terjadi. Cuma kamu tanah-tanah yang masih diyakini sebagai milik kaum ulayat, bisa awak pertahankan. Tapi kalau di nagari itu orang tak peduli masalah adat, lekok tanah tu sia nama olah lahnya orang punya, kan tak bisa awak masuk dah. Cuma risiko akan jatuh masyarakat tu nanti memakan harta yang haram. Man akhadha shibran minal ardi tawakallahu sab'a aradiyin. Hadis yang acak dibaca-baca Ustaz Kasbi ko yang membek menakutkan awak. Siana membiak tanah sajangka di dunia, Allah pikulkan untuknya 7 lapis bumi, coba bayangan, atau 7 bumi. Ustaz menterjemahkan sebagian. Maka main-main dengan tanah pusaka, ndak hati-hati jo tanah pusaka tu lebih dari sajangka tu. Sekian hektar seperti tadi 50 hektar menjual tanah tayo punya tindak. Dan bala pribadi pisah punya tanah sebanyak tu. Itulah secara logikanya. Tapi kalau kasus di Padang tu nyom Bali ke Belanda punya daerah kau sado dulu ada surat Jawa Bali legal lah menurut hukum Belanda dulu. Jadi awak harus hati-hati menjaga umat kau dari memakan harta yang haram. Kau yang lu tersinggung dia dari tadi. Termasuk menggadai tanpa musyawarah sama merampas. Termasuk awak membagi warisan. Pamonya Pak Inko ayah hamba ahli meninggal, tapi di masa hidup Pak Inko menggadai tanah pusaka beliau bisa.
semasa hidup dulu, maka ambo selaku anak ndak berhak mengambil warisan, ndak berhak membagi warisan ayah ambo sebelum tanah yang digadaikan oleh ayah ambo dulu ditebus balik, karena itu hutang bagi keluarga. Itu yang harus wak pahami. Jadi nenek mama nak menggadai-gadai tanpa musyawarah, boleh menjual tanpa musyawarah, otomatis meninggalkan hutang ke anak kandung, ke ahli warisnya. Kau perlu juga pendekatan agama dari atas mimbar ke masyarakat, agar masyarakat itu tidak murah se menggadai, tidak murah se menjual. Itu kezaliman yang luar biasa. Tanah milik kaum, milik bersama, digadaikan sepihak, dijual sepihak, barat makan harta haram tu. Dan ahli waris pun tahu, harus paham. Jangan capek-capek nak membagi warisan orang, dibagi-bagi. Saya warisan kiranya ya awak dulu menggadai tanah pusaka kerja. Dan itu adalah hutang. Kau perlu juga sosialisasi dari buya-buya, ustaz-ustaz ke masyarakat ya. Kemudian terkait pertanyaan Ustaz Safri, bukan pertanyaan, masukan Ustaz Safri John. Jadi di nagari kapau kabarnya Ustaz idea. Disitulah ada kesepakatan ya, tak boleh menjual tanah ke orang luar. Dan ikolah dari dulu tak kini ada walai bahibau sawat tahun 60-an tahun barat dulu lah ada kesepakatan seperti itu pagar nagari itu. Karena kalau dibuka celah kah sama wak dan piangke nah. Bahwa kau di data kecamatan tu orang kapi aku paling banyak di agam tu dia piangke kira di belakang rege sekian ribu, di malu ada orang Kristen di agam. Tinggal payah lu kami mencari kira lakang awak sana, lakang sampai awak mana markah orang awak jangan punya karya baju tanah kanya sado orang agam tapi batik tinggi orang tahu ki tinggi tak ada orang nyawi agam nah rege itu ki tinggi 3.000 orang Kristen di agam di mana kok orang Nasrani nah kok tiba tu kira di situ dengan segala konsekuensinya ya. Jadi itu sekedar tanggapan lah dia bukan untuk mengenaikan muzakarah ya. Ustaz Jamil mungkin masukan-masukan tadi. Jadi muzakarah tidak melahirkan fatwa Ustaz Jamil. Muzakarah tidak melahirkan fatwa. Jadi yang kini mungkin sifatnya nanti himbauan, rekomendasi, bukan fatwa baku dari MUI. Kalau fatwa baku dari MUI itu majlis fatwa lo yang memutuskan nantinya. Dan itu memang perlu ada orang aja. Kini acung muzakarah di tahun kini telah warakali muzakarah masalah. Kau lah terdesak, lah terdesak berlakunya nanti undang-undang tahun 2026. Awak tidak boleh menyerah, semampu awak akan tetap berusaha dan bersyukur awak buya dengan Menteri Pertanahan Nusran Wahid dia sama-sama di MUI dan lah dulu komunikasi gitu. Pasal di Sumatera Barat tidak bisa diberlakukan umum sama dengan daerah lain ya. Moga-moga apa yang awak inginkan bisa tercapai hendaknya. Baik, terima kasih Bu ya. Yang definisi punah itu Ya. Tadi dalam pembahasan ada yang sampai selintas ya. Daerah yang masih ada ranjinya kuat hukum adat otomatis tidak akan mengenal istilah punah. Tapi daerah yang tidak peduli ke masalah adat dan seolah-olah pusako tinggi itulah tak bagi sia yang maulah bertanam hanya punya, rumahnya punya. Dalam kondisi seperti itu awak tidak bisa bagi hukum umum. Harus dicari mana sia orangnya di mana orangnya bana garinya baru awak sebagai ulama bisa menjawab. Pernah ada orang bertanya kamu kenal jambo nanda tua adik ambo jual dan tanah ada orang komplain dulu ya. Hasilnya kalau punyanya tu. Jadi memang harus dicari mana masalah tidak bisa awak agih jawaban umum. Dan itu memang perlu mengenal kawaid fiqhiyah seperti disampaikan Ustaz akhi tadi, perlu memiliki ilmu tentang dawabit fatwa. Kalau ndak do ilmu pakar dawabil fatwa, ilmu fatwa, anda usahlah dijawab masalah itu. Masalah jual beli tanah orang punah jangan sesekali dijawab. Kalau ndak do dawabit fatwa, ilmu tentang fatwa, biarlah bertanya ke yang lebih tinggi gitu. Dan ambo pun kalau terdesak langsung ambo WA ke Ahmad Budiman dan itu langsung ke lembaga fatwa di Mesir meskipun secara pribadi. Jadi jangan awak jawab hal-hal seperti itu karena itu sensitif. Termasuk Ustaz Jamil bawa di dasar orang ada usah dijawab. Tak usah menduduk. Karena kadang jawapan awak tu jadi orang jadi dianggap orang fatwa. Padahal awak bagi pertimbangan baru, bagi pendapat baru. Tapi orang memahami itu adalah sebuah fatwa dan itu menyampaikan ke orang lain. Termasuk penggunaan istilah waris,
istilah ulayat kemudian disampaikan Buya tadi karena banyak kesalahpahaman. Sampai kini masih banyak orang di kampung-kampung tu ada wasiat orang tuanya dulu, wasiat orang tua dulu, padahal wasiat tu ke ahli waris. Kerana lah bertanya 2-3 orang ustaz, ayo itulah pasan orang tua terus di jalanan mahnya. Padahal itu pasan orang tua terkait harta waris yang bukan lagi milik orang tua. Dan itu acok bertemu dia di jemaah-jemaah pengajian. Jadi ustaz-ustaz pun kalau ditanya di ceramah, walaupun ceramah biasa, dia langsung saya menjawab itu. Pasan orang tua, tanah kun tuak seno dulu, tanah kun tuak seno dulu. Oh iya, itu harus dijalankan, bukan seperti itu ya. Wasiat itu kan tak boleh ke ahli waris, tapi dalam masyarakat wasiat itu pasannya di orang yang pasan itu pun dianggap wasiat. Maka perlu kehati-hatian awak bersama, dan itulah gunanya muzakarah, menghidupkan ilmu-ilmu agama, termasuk masalah-masalah fatwa tadi, termasuk kedudukan tanah. Maka yang rancak itu memang kini Ustaz akhi paham mana adalah ya istihad bersama lah ya istilahnya Ustaz. Istilah jama'i dalam bentuk masalah kerjaan pribadi menjawab. Kerana tanya Buya A lain jawab, tanya Buya B lain jawab. Dicarinya Buya yang paling sesuai dengan seleranya. Itu nak khawatir awak bika. Model tadi lah bertanya Buya setuju, tapi kabarnya Buya Gus Rizal tak setuju. Kan madoknya kawan itu. Kan itu yang rumit. Itulah beberapa tanggapan atas apa yang disampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.